Nah, sinyal-sinyal itu yang menunjukkan bahwa memang istana udah lumpuh, atau dengan kata lain, ya udah Pak Jokowi nggak lagi diasuh oleh Ibu Mega, karena itu Pak Jokowi kehilangan arah tuh. Dan arah yang baru ini mungkin akan ditentukan oleh interplay di dalam politik mahasiswa, politik buruh, dan kemungkinan adanya tokoh alternatif yang oleh Pak Mahfud disinyalkan sebagai orang kuat. Ya mungkin yang dimaksud orang kuat yang diterima semua pihak. Kalau orang kuat dalam arti seorang diktator baru, apa bedanya dengan yang sekarang? Yang sekarang juga diktator, walaupun nggak memperlihatkan postur kediktatoran, tapi seluruh kebijakan Jokowi dalam politik adalah diktator sebetulnya. Terus gelorakan semangat 0%, meskipun kemarin itu ditolak lagi PT gugatan presidensial 20% itu, dan kemudian ekonom dan aktivis senior Rizal Ramli bilang inilah kalau ketua Mahkamah Konstitusinya adik iparnya Pak Jokowi. Padahal setahu saya mereka ini kelihatannya belum nikah ya, atau sudah? Apalagi kalau udah nikah itu. Jadi ya itu yang kita mau cegah, jangan sampai MK itu jadi mahkamah keluarga. Nah, itu bahayanya. Halo, apa kabar? Senang sekali nih ketemu di akhir pekan, terus lihat cuacanya cerah dan hijau di belakang Bung Rocky ini. Cuman bunga-bunganya nggak lagi bermunculan ya, tapi hijau aja udah bikin mata sejuk gitu. Ada juga bunga-bunga dikit tuh, baru mulai dia. Bunga dikit ya, iya. Iya, ini akhir pekan dan orang sekarang lagi bicara tentang akhir kekuasaan. Itu lagi orang kita lagi ngomongin alam tiba-tiba lagi. Iya. Oke. Jadi saya kira ini yang topik yang paling banyak dibahas orang dalam sehari terakhir, 2 hari terakhir lah sama hari ini, itu soal keputusan Presiden Jokowi melarang seluruh ekspor itu, mulai bahan bakar minyak goreng sampai minyak gorengnya. Terus kedua, juga viral itu malahan sudah sejak 2 hari yang lalu video dari Pak Mahfud MD ya, yang diwawancarai dalam sebuah program talk show gitu. Dia menyebut ada 2 poin yang dia soroti bahwa perlu Indonesia ini karena situasi saat ini, satu, pembelahan yang luar biasa, sekarang serem dia bilang, kemudian korupsinya itu udah sampai level dari atas sampai level bawah gitu, dan kata dia kesimpulan yang menarik adalah perlu strong leader. Nah, ini kan menurut saya ini 2 topik yang menarik ini, Bung Rocky. Ya, apa kurang strongnya Pak LBP ini, Pak Mahfud juga nih seolah nggak anggap bahwa Pak LBP itu strong leader tuh. Iya. Tapi sinyal Pak Mahfud sebetulnya kalau dia konsisten, ya dia jangan ada di tempat yang busuk itu kan. Ya. Kan dia cuma mau mengeluh pada rakyat, saya menyaksikan nih banyak korupsi sekeliling saya, terus lu diam aja gitu kan. Ya. Saya menyaksikan nih ada potensi keterbelahan bangsa. Ya, terus penyelesaiannya dengan wawancara apa? Jadi kalau secara implisit Pak Mahfud mau bilang ya Presiden Jokowi udah nggak mampu, itu artinya pembantu-pembantunya juga udah nggak mampu. Ya bubar aja kan, supaya ada pengganti baru. Mau dia strong leader apa strong segala macam lah. Tapi kita memang melihat yang dikonstatasi oleh Pak Mahfud itu memang yang sedang terjadi. Orang mencari strong leader karena menganggap bahwa selama ini kok bolak-balik nggak bisa menyelesaikan soal. Yang ada adalah keluh kesah tuh. Mahfud berkeluh kesah, Sri Mulyani berkeluh kesah tentang keadaan krisis ekonomi itu. Kemarin juga Bank Indonesia salah satu direkturnya berkeluh kesah bahwa perang Ukraina dan COVID itu menyebabkan Indonesia nggak bertumbuh. Loh, Indonesia nggak bertumbuh itu jauh sebelum COVID, jauh sebelum perang gitu. Jadi hal-hal semacam ini yang membuat orang anggap bahwa ya memang
pemburukan berlangsung terus dan orang berpikir bukan lagi soal akhir pekan tapi akhir kekuasaan memang kan begitu inti pikirannya tuh. Apalagi soal tadi apa CPO itu yang soal Pak Jokowi bilang saya hebat nih, saya hentikan, itu juga mengganggu sistem perekonomian kita tuh, sesuatu yang secara drastis diputuskan. Padahal sebetulnya ini cuma soal teknis bagaimana mendistribusikan minyak goreng itu dan atasi dengan kebijakan yang terukur. Ini kan kebijakan yang bisa juga nih Pak Jokowi dikudeta oleh oligarki sawit. Jadi masalah itu yang membuat rakyat akhirnya dari awal pekan sampai akhir pekan itu merasa was-was tentang keadaan. Nah, sinyal-sinyal itu yang menunjukkan bahwa memang istana udah lumpuh, atau dengan kata lain, ya udah Pak Jokowi nggak lagi diasuh oleh Ibu Mega, karena itu Pak Jokowi kehilangan arah tuh. Dan arah yang baru ini mungkin akan ditentukan oleh interplay di dalam politik mahasiswa, politik buruh, dan kemungkinan adanya tokoh alternatif yang oleh Pak Mahfud disinyalkan sebagai orang kuat. Ya mungkin yang dimaksud orang kuat ada yang diterima semua pihak. Kalau orang kuat dalam arti seorang diktator baru, apa bedanya dengan yang sekarang? Ya sekarang juga diktator walaupun nggak memperlihatkan postur kediktatoran, tapi seluruh kebijakan Jokowi dalam politik adalah diktator sebetulnya. Ya. Oke, jadi artinya sebenarnya secara implisit kita bisa menangkap Pak Mahfud mengakui bahwa presiden itu gagal merekatkan bangsa, ya, kohesi bangsa gitu. Kedua, kemudian lemah dalam berbagai kebijakan, terutama kalau Pak Mahfud nyebutnya soal korupsinya gitu ya, Bung Rocky ya. Nah, ini saya kira kan ini meskipun secara implisit dijadikan, menurut saya ini datangnya dari seorang Menko. Jadi saya kira ini juga cukup serius. Memang ini serius sekali karena Mahfud kan seringkali yang dia ucapkan itu betul-betul hal yang dialami, tapi dia nggak mampu untuk beritahu pada Pak Jokowi. Karena dia ya sebagai Menko doang gitu. Tapi orang lihat dari waktu ke waktu bahwa ya orkestrasi Jokowi udah gagal. Nggak ada lagi yang peduli dengan kebijakan Pak Jokowi. Nah bahayanya dari awal Pak Mahfud juga ikut menyetujui langkah Pak Jokowi untuk mengambil alih semua partai masuk ke dalamnya tuh. Dan nggak ada oposisi lagi di luar tuh. Jadi itu juga kesalahan Pak Mahfud yang paham secara tata negara bahwa mesti ada distribusi kekuasaan dengan oposisi. Sekarang semua diserap ke dalam. Yang beroposisi bukannya dieluk-elukkan sebagai loyal oposisi, dimusuhin kan. Kan ajaib tuh, presiden memusuhi oposisi itu kan, memusuhi Demokrat, mencurigai PKS. Jadi nggak ada lagi semacam pengertian dasar tentang politik, bahwa politik itu harus menghormati oposisi. Karena oposisi lah yang jadi devil's advocate, bagian yang mengganggu tapi berguna untuk menghasilkan stabilitas. Jadi yang sekarang stabilitasnya semu. Karena semu maka terpaksa mesti ditopang dengan ancaman. Pak Jokowi datang ke pasar Cisarua itu dia bukan datang menghadapi rakyat, dia mengancam rakyat karena membawa pasukan keamanan yang berlebihan itu kan. Jadi orang menganggap memang krisis. Kalau baik-baik aja datang aja kan bertamu, masa bertamu bawa senjata, yang bener aja. Itu soalnya. Jadi kita lihat bahwa ekonomi pasti akan mungkin dalam 2 hari ini kartel CPO ini kartel CPO dunia, bukan sekedar Indonesia, karena kaitan globalnya itu kuat sekali. Sedang memutuskan mungkin udah kita kudeta aja Pak Jokowi kalau begitu, dalam tanda petik kudeta kebijakan, dalam arti ya udah kita balelo aja, kita terusin aja ekspornya, toh dia cuma ucapkan itu sebagai keputusan dan pasar nggak bisa didikte oleh keputusan pemerintah, itu kan begitu logikanya. Ya, kan ini sangat serius ya. Indonesia ini adalah produsen terbesar dari CPO dunia, ya. Artinya apapun yang terjadi pada Indonesia ini pasti akan dampaknya sangat besar terhadap gejolak harga minyak goreng lah di dunia, atau dan barang-barang turunan lain dari CPO. Padahal kita tahu sebenarnya persoalannya itu bukan soal pelarangan, tetapi adalah tidak dipenuhinya kewajiban domestic market obligation, DMO itu yang 30% sekarang ya, sebelumnya 20 jadi 20% gitu. Nah tiba-tiba diambil keputusan yang drastis. Orang kemudian menghubung-hubungkan apa ini kebijakan yang panik gitu ya. Kenapa? Karena kemarin tiba-tiba saja kok putranya dikait-kaitkan dengan soal tersangka dari mafia minyak goreng itu gitu. Dan kalau Anda amati wajah Pak Jokowi ketika mengumumkan itu benar-benar kelihatan sangat lelah dan tanpa ekspresi gitu.
Itu bukti awal bahwa koordinasi makroekonomi politiknya nggak jalan. Kan sangat mungkin juga ada yang sengaja membisikkan Pak Jokowi, udah hajar aja tuh oligarki itu. Iya, oligarki itu bukan dihajar, tapi dinyatakan sebagai bersalah, kan begitu kan, supaya diperbaiki kebijakannya. Bukan menghajar oligarki lalu nanti Ibu Sri Mulyani juga bilang, waduh kita nggak bisa dapat lagi pajak ekspor, nggak bisa dapat lagi rezeki dari komoditas dong. Padahal Sri Mulyani bingung mau narik pajak dari mana lagi tuh. Kan selalu dikatakan bahwa kita kelebihan 400 triliun karena ekspor komoditas itu kan, batu bara, sawit segala macam. Sekarang itu mau dibatalkan. Lalu orang bertanya, nanti IKN itu mau dibiayai dengan apa? Lalu Pak Jokowi bingung lagi. Oh iya ya. Lalu dia tanya lagi sama Pak Luhut. Lalu Pak Luhut bilang, ya yang kemarin cuma ancaman, sekarang kita loloskan lagi itu ekspor. Jadi soal-soal beginian ini bikin gejolak, bukan sekedar gejolak. Jadi kemampuan Indonesia untuk memperlihatkan postur rasionalitas ekonominya atau rasionalitas kebijakannya itu nggak terbaca oleh investor-investor kan. Jadi rumusnya sederhana, yaitu betul tadi, wajah Pak Jokowi itu wajah yang nggak mengerti permasalahan itu. itu soalnya. Lalu dia ya asal-asalan dia nyebut. Itu kasus batubara udah terbukti bahwa nggak mungkin negara itu mengatur pasar dan dengan akibat diketawain orang aja tuh presiden gagah-gagahan. Padahal sebetulnya kartel batubara bilang, ntar besok kita kerjain loh, tunduk lagi. Begitu juga dengan CPO, sama aja. Ya, batubara dulu 11%, 11 hari. Keputusan harusnya berlaku selama 1 bulan, 11 hari baru dicabut. Jadi sekarang ini saya sih baca ada pasar taruhan nih di pasar ini soal berapa hari pilih ini akan dicabut ini ekspor CPO ini kan gitu. Ya ini ada perjanjian internasional, ya. Supply-nya sekian, bayarnya udah apa belum, itu masa itu hanya diputuskan oleh kepres yang seolah-olah hanya ingin menjogok mak-mak, menyogok mahasiswa jangan demo lagi itu. Jadi nggak ada kebijakan yang diukur berdasarkan keputusan masuk akal, keputusan rasional. Nah ini bahayanya, nanti sinyalnya cuma, wah Presiden Jokowi sangat nasionalistik, ingin memproteksi industri dalam. Iya, tapi ini global ekonomi itu nggak ada lagi istilah nasionalisme. Ini soal interplay harga, demand-nya berapa, supply-nya berapa, yang dibutuhkan dalam negeri berapa, itu yang mesti diketatkan. Jadi soal-soal yang teknis ini juga beliau nggak paham. Jadi nanti juga konyol lagi kan. Lalu siapa lagi yang mau disalahin kalau akhirnya kebijakan itu berubah lagi tuh. Dan orang udah nggak peduli lagi deh. Mau naik, mau turun segala macam. Semua yang diucapkan oleh Pak Jokowi orang nggak dengar lagi. Orang cuma lihat wajahnya itu tuh. Wajahnya seperti apa sih? Wajah nipu lagi nih. Begitu aja kan. Ya. Karena soal sawit ini di luar para pemain-pemain besar itu juga banyak petani sawit, dan mereka sekarang ini kan sedang menikmati harga yang tinggi di pasaran internasional gitu. Nah ketika mereka ini juga nanti tidak bisa menjual ke pasaran internasional, mereka juga potensi dirugikan, dan ini akan jadi problem pemerintah lagi. Itu udah berkali-kali kita lihat bahwa komoditas itu selalu up and down, ada turbulensi, ada siklus naik, siklus. Nah, petani itu nggak ngerti soal-soal begituan. Dia cuma ingin ada harga yang stabil, seperti pernah dijanjikan Pak Jokowi di awal-awal kampanye. Kita akan stabilkan harga sawit supaya petani sejahtera tuh. Bahkan petani menunggu subsidi-subsidi itu netes ke dia tuh. Ternyata enggak tuh. Dana-dana pemulihan lahan sawit, pembibitan baru itu yang harusnya hak petani itu nyampainya ke konglomerat juga, atau nyampainya ke perusahaan, dan lebih lagi nyampe ke perusahaan asing. Itu Wilmar tuh perusahaan asing sebetulnya yang realistingnya di Singapura tuh. Jadi kalau kita lihat anatomi dari politik komoditas itu jadi semacam pintu masuk sebetulnya untuk membongkar korupsi itu. Dan mulai terlihat bahwa yang ini melihara yang itu, yang sana tuh setiap 2 minggu ngirim uang pada si itu, dan semua ini itu adalah lingkaran sekitar presiden. Jadi memanfaatkan momentum itu sekarang bagus sekali, dan mungkin orang semacam Pak Lanyala, Pak Andika itu dapat momentum lagi untuk secara kuat menyuarakan kepentingan rakyat. Jadi begitulah sejarah diatur sedemikian rupa sehingga kebusukan istana akhirnya dia buka sendiri itu. Jadi presiden sepertinya sedang menepuk air di dulang dan akan terpercik ke muka sendiri tuh. Oke.
Jadi kalau Anda termasuk tertarik nggak ikut bertaruh berapa hari itu larangan ekspor akan dibuka kembali? Karena Pak Jokowi kan katakannya sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Artinya kan itu bisa cepat, bisa lama gitu. Jadi kata-kata sampai batas waktu itu, saya mau bertaruh juga sampai batas waktu tidak ditentukan tuh. Bahwa Presiden Jokowi akan jatuh mungkin sampai batas waktu tidak ditentukan. Jadi bayangkan misalnya orang akhirnya jadikan itu pertaruhan. Itu kan sebenarnya olok-olok kan. Ya, Presiden Anda itu jadi bahan pertaruhan doang tuh. Orang nggak anggap keputusan Anda itu signifikan. Nah ini yang kemudian nanti akan diolah lagi oleh partai-partai politik yang masih berupaya untuk nempel pada Pak Jokowi dan membisikkan bahwa oke, nanti kita karena itu diperlukan 3 periode lagi nih supaya yang sampai waktu tidak ditentukan itu yang dimaksud oleh Pak Jokowi 3 periode kan begitu nantinya kan. Jadi problem ini berlapis-lapis dari soal memilih bahasa, memilih kata, memilih kalimat, tapi intinya adalah investor asing nggak peduli lagi dengan Indonesia tuh. Pak Luhut beberapa waktu lalu masih menjanjikan ya si SoftBank pergi, tapi saya lagi lobby pejabat-pejabat Arab Saudi bahkan sampai ke putra mahkotanya tuh, dan dia nggak ngerti bahwa ya si putra mahkota itu justru yang bilang jangan masuk Indonesia lewat SoftBank karena dia investornya SoftBank kan. Jadi itu kemudian dibaca oleh yang kemarin di Amerika, Washington, yang menganggap ya buat apa kita masih negosiasi soal G20 kalau intinya Indonesia bukan lagi tempat layak untuk mengaktifkan investasi itu. Karena Pak Luhut mungkin frustrasi dengan keputusan di Washington kemarin, maka beliau bilang, ya saya udah ketemu dengan Michael Bloomberg bahwa dia akan datang ke Indonesia dan investasi itu. Lalu dia tulis sendiri di Instagramnya. Ya iya, itu yang dibaca oleh Pak Luhut ketika bertemu dengan seorang investor tajir Bloomberg. Tapi kan biasa di dalam tradisi investor itu, wah silakan nanti kita akan berkunjung ke situ. Iya, tapi itu MOU. Bayangkan dalam 7 tahun ini kemudian Pak Jokowi ada ratusan MOU yang diucapkan bahkan dari investor Arab yang kemudian bilang bye bye, kami cuma bilang basa-basi doang tuh, lalu berhenti semua proyeksi yang dibuat oleh Kementerian Perekonomian kan itu hasilnya tuh. Nggak ada investor yang betul-betul menganggap Indonesia adalah layak. Semua cuma basa-basi, lip service saja. Ya, kami akan pelajari proposal IKN, kami akan pelajari proposal macam-macam. Akhirnya berhenti. Nah, oke. Kali kalau Pak Mahfud tadi menyatakan bahwa perlu strong leader karena sekarang ini perpecahan itu luar biasa, pembelahan di masyarakat itu luar biasa. Dan kalau kita selalu bilang ya kalau presiden nggak bisa ngambil peran, kita yang ngambil peran. Dan ini kelihatannya sudah dimulai nih ya, Bung Rocky. Kemarin beberapa teman yang berada di pemerintahan maupun di luar pemerintahan itu bertemu dan kemudian menyatakan bergerak bersama. Itu ada Sandegan dan Nainggolan, ada Masinton Pasaribu, dan saya kira ini banyak lagi aktivis-aktivis 98 lainnya yang juga ada di kubu pemerintahan Jokowi. Ini saya kira ada semacam proses kesadaran bersama, dan saya kira ini cukup menggembirakan, dan kita masih tetap melihat situasi semacam ini, kita masih punya optimisme terhadap bangsa ini. Ya, kita bedakan antara politik headline yang diucapkan istana dan politik undercurrent, politik arus bawah, yang sebetulnya menganggap bahwa ya udahlah kita akhiri aja dah pemerintahan ini. Dan itu terjadi seperti berlangsung di banyak titik pertemuan antara mereka yang pro Jokowi dan anti Jokowi, bahkan tiba pada kesimpulan yang sama bahwa Jokowi itu akhirnya dikelilingi oleh kepentingan 1-2 orang aja tuh, oleh 2-3 plutokrat, oleh 4-5 oligarki itu. Dan itu yang menandakan bahwa Jokowi gagal untuk memenuhi janjinya bahwa dia akan berantas korupsi, dia akan ada di depan memimpin korupsi itu. Para pengemplang pajak akan saya kejar sampai ke gorong-gorong. Itu dia ucapkan terus-menerus kan. Dan sekarang nggak ada buktinya tuh. Yang disiksa sekarang adalah Sri Mulyani yang mesti mikir 200 kali bagaimana caranya bolak-balik ke mata anggaran gitu. Yang disiksa sekarang juga adalah menteri-menteri yang di bidang keamanan yang terpaksa mesti berpikir keras bagaimana supaya pembelahan itu berhenti. Masalahnya bukan pada menterinya, masalahnya ada pada kapasitas presiden.
Nah itu yang dibaca oleh mereka yang pro maupun anti Jokowi yang akhirnya tiba pada kesimpulan yang sama, karena itu menganggap bahwa perlu aksi bersama, bahwa Presiden Jokowi memang tidak punya kapasitas. Nah kita mau melindungi sebetulnya bangsa ini dari pemimpin-pemimpin yang tidak punya kapasitas. Karena tidak punya kapasitas dimainkanlah oleh oligarki, dimainkanlah oleh vested interest orang-orang di sekitarnya tuh. Jadi satu paket pikiran udah tiba bahwa end game itu memang harus terjadi. Hanya itu jalannya tuh. Ya, oke, Bung Rocky, saya kira daripada kita dengar omongan para pejabat yang nggak keruan juntrungannya, saya kira lebih enak kita dengar suara-suara burung di belakang Anda, suara menggeret di belakang Anda, gitu, sambil kita tetap mengingatkan para viewer kita bahwa terus gelorakan semangat 0%, meskipun kemarin itu ditolak lagi. PT gugatan presidensial 20% itu, dan kemudian ekonom dan aktivis senior Rizal Ramli bilang inilah kalau ketua Mahkamah Konstitusinya adik iparnya Pak Jokowi, padahal setahu saya mereka ini kelihatannya belum nikah ya, atau sudah? Apalagi kalau udah nikah itu. Jadi ya itu yang kita mau cegah, jangan sampai MK itu jadi mahkamah keluarga. Nah, itu bahayanya. Oke, Bung Rocky. Salam 0%. 0%. Ya. Sip.